Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jadila. Saya dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal mengenai kinetika penguraian obat. Di sini ada contoh soal yang pertama. Sediaan cair aspirin mengandung 325 mg per 5 ml larutan aspirin pada 25 derajat Celcius dan 0,33 gram per 100 ml. Sediaan memiliki pH 6. Konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 kali 10 pangkat minus 6 per detik. Jika produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, tentukanlah masa guna sediaan tersebut. Pertama-tama kita harus cari dulu apa nih yang diketahuinya. Nah, di sini diketahui itu pertama ada A atau konsentrasi awal ya, si aspirin sebesar 325 mg per 5 ml. Lalu di sini ada lagi nih larutan aspirin 0,33 gram per 100 ml. Ini kan satuannya miligram per miligram per 5 ml, sementara ini gram per 100 ml, jadi kita harus samain ke sini, ke gram per 100 ml. Jadi ini kan 5 ml, ini 100 ml berarti dikali 20 dulu, 325 dikali 20, hasilkan 6.500 mg per 100 ml. Yang miligram ini diubah lagi ke gram, jadi 6,5 gram per 100 ml. Lalu di sini ada lagi nih konstantanya, K-nya sama dengan 4,5 kali 10 pangkat minus 6 per detik. Dan yang ditanya adalah tentukan masa guna sediaan tersebut atau tes 90-nya. Ya, diketahuinya. Nah, untuk mencari tes 90 itu caranya 100%. 100% plus 90% dikali A atau konsentrasi sediaan per KO. Nah, 100% ini dari mana sih? 100% ini tuh konsentrasi semula. Konsentrasi semula kan berarti 100% tuh waktu awal dibuat. Nah, terus dibilang 90% itu dari mana sih? Dari soal. Di sini kan dibilang jika produk tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90%, berarti batas maksimal produk bisa batas minimal produk masih bisa digunakan itu 90% dari konsentrasi semula. Makanya gue harus 90% dikali A atau A per KO. Nah, nilai KO-nya ini kan belum ada, jadi kita harus cari dulu nilai KO-nya. Nah, cara nyari nilai KO itu caranya K1 atau konstanta dikali kelarutan. Konstantanya kan 4,5 kali 10 pangkat minus 6 per detik. Dikali 0,33 gram per 100 ml sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 6 gram per mili detik. Pokoknya tuh jangan lupa untuk nulis satuannya ya teman-teman. Udah dapat nih KU-nya, berarti nanti tinggal dimasukin ke perumusan ini untuk mencari tes 90-nya. Di sini langsung 10% ya, 100 kurang 90 kan 10%. 10% dikali A per KO. 10% dikali A-nya kan yang pakai ini nih, 6,5 gram per 100 ml. Di per 1,5 kali 10 pangkat minus 6 gram per mili detik. Nah, hasilnya itu ada 433.333,3 detik. Ini kan banyak nih detiknya, jadi kita ubah ke hari, dibagi 86.400 detik. Nah, 86.400 detik itu adalah jumlah detik dalam satu hari. Dan hasilnya sekitar 5 hari. Jadi, masa guna sediaan cair aspirin ini itu selama 5 hari. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua ya. Suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal produk adalah 11,5 mg. Setelah 1 tahun, konsentrasinya menjadi 7,4 mg per mili.
Bila diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 1, tentukan umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Nah, jadi kan di sini nih kita cari dulu yang diketahuinya dari soal. Nah, di sini kan ada CO-nya nih. Konsentrasi awalnya atau CO. Konsentrasi awalnya itu sebesar 11,5 mg. Terus ada C-nya, konsentrasi itu 1 tahun ini T-nya. Dan 7,4 mg per mili ini C-nya konsentrasi setelah 1 tahun. Nah, terus ingat ya di sini mengikuti orde 1. Lalu yang ditanyakan adalah tentukan umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Yang ditanya itu ada dua. Yang pertama umur simpan, yang kedua itu waktu paruhnya atau T setengahnya. Nah, kan kalau ini kan mengikuti orde 1. Kalau rumusnya kan awalnya itu ln C sama dengan ln CO min KT. Terus KT-nya ini dipindah ruas ke kiri. Jadi KT sama dengan ln CO min ln C. Ingat mengenai materi tentang logaritma bahwa jika ln C jika sini tandanya itu kurang artinya dibagi ya. Jadi KT sama dengan ln CO per C. Habis itu kan udah dapetin rumusnya. Yang ini langsung kita masukin ke angka-angkanya. KT. T-nya kan 1 tahun nih. K1 sama dengan ln CO per C. CO-nya 11,5 mg per mili. C-nya itu nilainya 7,4 mg per mili. Jadi K1 sama dengan 0,44 mg. K sama dengan 0,44 mg per 1 tahun atau per tahun. K-nya udah ketemu, berarti tinggal nyari T setengahnya. Nah, T setengah sama dengan 0,693 per K. 0,693 dibagi 0,44 mg per tahun. Sama dengan 1,575 tahun. Jadi, umur simpan produk obat ini itu sebanyak 0,44 mg per tahun, dan waktu paruh produknya itu selama 1,575 tahun. Lalu ada soal yang ketiga atau soal yang terakhir. Laju penguraian 0,056 mZ(X) diketahui sebagai berikut. Tentukan order reaksi berdasarkan metode grafik. Jika dari soal di atas kadar awal adalah 0,56 m, tentukan order reaksinya berdasarkan metode substitusi. Nah, di sini saya akan menggunakan metode substitusi terlebih dahulu. Jadi pertama tuh kita melakukan substitusi itu kita memasukkan angka-angkanya. Mengganti angka-angkanya. Jadi pertama kita uji dulu pakai order 0. Kan ya, berarti kita harus nyari tahu untuk menentukan suatu laju penguraian itu menggunakan order reaksi tertentu. Order reaksi apa itu harus kita lihat dulu nilai K-nya. Kita harus cari dulu nilai K-nya. Kalau nyari nilai K untuk order 0 itu kan A0 buka kurung A0 min A T tutup kurung per T. Nah, ini kan datanya ada 7 data. Kita bisa masukkan 7 data atau setidaknya 3 atau 4 data aja. 3 atau 4 data di awal untuk mempersingkat penghitungan. Di sini saya menggunakan 3 data di awal. Jadi K sama dengan 0,056 itu sebagai AO atau konsentrasi awal, minus 0,0552 atau sebagai konsentrasi atau kadar tertinggalnya, per 0,5 itu waktunya, sama dengan 0,0016. Untuk data yang kedua, K sama dengan 0,056 sebagai konsentrasi awal, dikurang 0,0531 sebagai kadar tertinggalnya, dan habis itu dibagi dua itu dari waktu atau jamnya. Sama dengan 0,00145. Data yang ketiga, K sama dengan 0,056 sebagai kadar awal, dikurang 0,0518 sebagai kadar tertinggalnya, dibagi
3 sama dengan 0,0014. Lalu kita cek lagi uji orde 1. Untuk mengetahui nilai K di orde 1 itu pakai rumus K sama dengan 2,303 per T dikali log CO per CT. Di sini saya juga menggunakan 3 data pertama. 2,303 dibagi 0,5 dikali 0,056 sebagai konsentrasi awal per 0,0552 sebagai kadar tertinggalnya. Hasilnya sama dengan 0,03 K. Terus yang kedua 2,303 per 2, 2-nya ini dari waktunya, dikali log 0,056 kadar awalnya, per 0,0531 sebagai kadar tertinggalnya. Hasilnya sama dengan 0,03. Data yang ketiga, 2,303 dibagi 3, 3-nya itu dari waktu, dikali log 0,056, 0,056 itu dari kadar awal, dibagi 0,0518. 0,0518 itu kadar zat tertinggalnya ya. Sama dengan 0,03. Lalu kita uji juga orde keduanya. Cara mencari nilai K-nya itu sama dengan 1 per AT dikurang 1 per AO tutup kurung dibagi T. Kita pakai 3 data pertama. K sama dengan 1 per 0,052 ini sebagai kadar tertinggalnya, dikurang 1 per 0,056 ini kadar awalnya, dibagi 0,5, nah 0,5 ini dari waktunya sama dengan 0,052. Data yang kedua, K sama dengan 1 per 0,0531 sebagai kadar tertinggalnya, dikurang 1 per 0,056 sebagai kadar awalnya, dibagi 2. Dibagi 2 itu dari waktunya sama dengan 0,49. K, data untuk yang ketiga, 1 per 0,0518 dari kadar tertinggalnya, dikurang 1 per 0,056 dari kadar awalnya, dibagi 3, dan 3 ini dari waktunya, sama dengan 0,48. Jika kalian amati, pada orde 1 nilai K-nya semuanya itu sama ya, 0,03 atau konstan. Hal tersebut menandakan bahwa laju penguraian ini menggunakan orde 1 karena nilai K-nya itu konstan. Nah, ini berdasarkan metode grafiknya. Kan di soal sebelumnya ada data waktu dan kadar tertinggalnya. Di sini juga ada waktu, KT itu kadar tertinggalnya, CT itu konsentrasi tertinggalnya. Terus ini len konsentrasi tertinggal, ini data 1 per konsentrasi tertinggal. Lalu kita buat grafiknya. Jika orde 0, yang berperan sebagai sumbu X adalah waktu, dan yang berperan sebagai sumbu Y adalah CT. Dan di sini kita mendapatkan nilai R sama dengan 0,9972. Pada orde 2, yang berperan sebagai sumbu X adalah waktu, dan yang berperan sebagai sumbu Y adalah ln CT. Dan di sini kita mendapatkan nilai R-nya, R kuadratnya sama dengan 0,9996. Dan untuk orde kedua, yang berperan sebagai sumbu X adalah waktu, dan sebagai sumbu Y itu 1/CT. Lalu kita mendapatkan nilai R-nya sebesar 0,9987. Untuk menentukan suatu laju penguraian menggunakan orde tertentu, jika kita menggunakan metode
grafik, maka kita harus melihat nilai R-nya. Nilai R yang mendekati plus minus angka 1 itu adalah order yang digunakan untuk laju penguraian tersebut. Dari order 0, 1, 2 kita mendapati bahwa order 1 merupakan nilai R yang paling mendekati dengan angka 1. Itu menandakan bahwa laju penguraian pada soal ini menggunakan order 1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.